wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik bersama saya, Endang Sawitri, berasal dari SMP Negeri 2 Bojong Picung. Bersama saya, Deden Kartawijaya, berasal dari SDN Tanjungsari 1 Sukaluyu. Bersama saya, Rika Komalasari dari SDN Bojong Sari 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Rika. Katanya hari ini akan ada coaching ya? Betul. Melakukan coaching. Betul Bu Rika, kebetulan ada rekan saya yang ingin mencari solusi. Iya, siapa yang mau di coachingnya? Kebetulan sudah ada Pak Deden, Bu Rika. Iya. Sebelum Ibu Endang melakukan coaching, boleh saya melakukan pertanyaan terlebih dahulu? Boleh, silakan. Iya, yang pertama saya ingin tahu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini. Oke. Di sini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana yang ingin saya amati dan lebih fokusnya ke kompetensi yang mana? Kayaknya ke pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berbobot ya. Oke, baiklah. Dari kegiatan coaching ini apa harapan Bu Endang? Saya mengharapkan nanti coach saya akan mendapatkan solusi, tapi dari pemikiran-pemikiran yang dia buat sendiri, dari cerita yang nanti akan saya gali, sehingga saya akan mengarahkan beliau untuk menemukan solusi yang sebetulnya cocok untuk permasalahannya dan bagi beliau sendiri. Oke, kalau begitu silahkan dimulai Bu coachingnya. Oke, terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bu Rika. Apa kabar Pak Deden? Baik, Bu Endang. Saya dengar tadi Pak Deden ada yang mau dibicarakan ya dengan saya. Betul sekali, Bu Endang. Oke, apa tuh kira-kira tujuan Pak Deden menemui saya? Saya tujuannya ingin berbagi, sebenarnya berbagi permasalahan. Siapa tahu Bu Endang punya solusinya gitu, Bu Endang. Betul. Lalu selain itu, rencana yang Bapak buat nih untuk tujuan Bapak itu apa? Rencananya saya ingin, karena kan permasalahannya adalah ada satu anak di kelas saya, Bu. Dia itu memang sulit bergaul dengan yang lain, Bu. Oke. Jadi ketika saya melaksanakan pembelajaran, yang lain aktif belajar, sedangkan satu orang ini tidak mau aktif belajar, cuma diam sendiri saja gitu. Jadi tujuannya saya ingin bagaimana ya gitu caranya supaya anak ini sama seperti anak yang lain, Bu. Oke, dari cerita Bapak nih, apa yang ingin Bapak lakukan untuk menanggulangi si anak tersebut supaya anak tersebut tidak demikian kembali? Tadinya saya sudah mempraktekkan beberapa cara, Bu. Yang pertama berubah metode pembelajaran. Pertama, asalnya kan saya lebih ke berbicara di depan. Kalau sekarang saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi membagikan satu kelompok, jadi tidak sekelompok orang. Jadi anak itu saya bagi kelompok dalam berbagai kelompok. Itu pun secara tidak langsung saya secara dengan permainan, Bu Endang. Betul. Supaya lebih menarik ya. Iya, betul. Oke. Kira-kira nih Pak Deden, rencana Pak Deden ke depan itu ingin melakukan itu ya. Kira-kira ada hambatan nggak nih? Hambatannya banyak, Bu Endang. Oke. Hambatannya salah satunya datang dari anak tersebut karena memang belum terbiasa, Bu Endang, ya, untuk bergaul dengan orang lain. Jadi terkesan anak itu seperti dipaksa gitu, Bu Endang. Tapi sebenarnya sudah lama makin sini sudah terbiasa dan sudah mulai mau bergaul, Bu Endang, untuk anaknya gitu. Strategi apa nih yang ingin Bapak lakukan? Strateginya itu saya lebih mendekatkan dulu kepada temannya dulu. Kalau untuk pembelajaran ya mungkin itu butuh proses yang sangat lama, Bu Endang, ya, karena memang kembali lagi kepada karakter anak tersebut. Tapi dalam beberapa waktu yang sudah saya laksanakan dengan anak tersebut, ada perkembangan yang baik. Anak tersebut makin
percaya diri itu yang paling utama. Tetapi kan setiap pembelajaran tidak semua harus dibagikan kelompok Bu Endang ya. Mungkin ya kalau dibagi kelompok terus menerus itu kan repot Bu Endang ya gitu. Nah ini saya yang sedang saya pikirkan itu bagaimana supaya caranya tidak hanya pembagian kelompok gitu Bu Endang. Terus apa yang akan Pak Deden lakukan supaya anak tersebut tidak hanya aktif dalam kelompok saja? Yang saya sudah laksanakan adalah pemberian tugas, tugas yang dimana saya harus berkoordinasi dengan orang tua, yang di rumah itu dibantu oleh orang tua Endang, karena memang tanpa koordinasi dengan orang tua itu sangat sulit sekali. Itu yang strategi yang kedua yang saya laksanakan. Tadi berarti ada 2 strategi ya. Yang pertama tadi mengelompokkan ya. Yang kedua tadi membuat alur pembelajaran yang menarik. Oke, di sini Pak Deden pasti melibatkan beberapa orang nih. Siapa saja yang terlibat di sini? Yang terlibat yang pertama adalah kepala sekolah, terus teman sejawat, orang tua murid. Kenapa kepala sekolah? Karena untuk pimpinan kepala sekolah kan ya. Jadi saya mau apapun harus ada koordinasi dengan beliau dulu, komunikasi. Dan saya juga berbicara dengan guru teman sejawat, mencari solusi juga sama seperti hal yang seperti Endang sekarang, sama seperti itu. Dan orang tua yang paling utama, karena saya juga harus diagnosa anak kan harus melibatkan orang tua. Kenapa nih anak selalu diam di kelas gitu. Oke. Menarik sekali ya Pak Deden ya. Ketika memang ada anak yang bermasalah itu memang guru itu memang harus memikirkan, harus aktif bagaimana solusinya supaya anak tersebut bisa kembali, bisa bekerja sama dan bisa berkolaborasi dengan kita ya sebagai gurunya ya. Kira-kira untuk menjalankan rencana ini nih, Pak Deden, komitmen apa nih yang akan Pak Deden lakukan? Komitmennya saya akan konsisten melaksanakan yang kedua tadi itu, konsisten dulu itu dulu. Karena kalau itu belum konsisten, kita melangkah ke langkah yang lain ya itu akan sangat kurang baik gitu kan. Intinya konsisten aja. Berarti hari ini dari pembicaraan ini kita sudah punya solusi ya Pak Deden ya? Pak Deden sudah menemukan cara untuk menanggulangi anak tersebut ya? Betul ya. Terima kasih sekali Bu Endang sudah memberikan solusi. Oke Pak Deden, luar biasa pembicaraan kali ini sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang Pak Deden rencanakan bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Deden. Sama-sama Bu Endang. Terima kasih Pak Endang. Oke, sama-sama. Ya, sangat menarik ya dari obrolan tadi, dari coaching yang Ibu lakukan kepada Pak Deden. Nah, dari yang tadi proses tadi, menurut penilaian sendiri Ibu, performanya yang pasca kompres tadi ya, bagaimana menurut Ibu penilaian performa Ibu sendiri dalam coaching tersebut? Saya pikir performa saya cukup baik karena seluruh pertanyaan sudah saya ajukan sesuai dengan alur Tirta. Saya berusaha untuk mengalir seperti air dan saya pikir karena coachingnya juga sudah menemukan solusi, jadi saya menilai bahwa apa yang saya lakukan sudah baik. Apa yang membuat Anda yakin bahwa sudah baik seperti itu? Karena coach saya sudah menemukan solusi yang terbaik untuk dirinya dan untuk siswanya tanpa saya yang ngasih solusi. Jadi saya hanya ngasih pertanyaan pemantik dan beliau sendiri yang menggali solusinya. Iya. Dari saya perhatikan itu dari awal sampai akhir Ibu Endang memang sudah melakukan alur sesuai dengan Tirta. Sangat bagus sekali. Dan dengan coaching ini Pak Deden bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, terima kasih ya Bu Endang atas Sama-sama Bu Rika. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Deden. Sama-sama Bu Endang. Terima kasih Pak Endang. Oke, sama-sama. Ya, sangat menarik ya dari obrolan tadi, dari coaching yang Ibu lakukan kepada Pak Deden. Nah, dari yang tadi proses tadi, menurut penilaian sendiri Ibu, performanya yang pasca kompres tadi ya, bagaimana menurut Ibu penilaian performa Ibu sendiri dalam coaching tersebut? Saya pikir performa saya cukup baik karena seluruh pertanyaan
yang sudah saya ajukan sesuai dengan alur tirta. Saya berusaha untuk mengalir seperti air, dan saya pikir karena coachingnya juga sudah menemukan solusi, jadi saya menilai bahwa apa yang saya lakukan sudah baik. Oke. Apa yang membuat Anda yakin bahwa sudah baik seperti itu? Karena coach saya sudah menemukan solusi yang terbaik untuk dirinya dan untuk siswanya tanpa saya yang ngasih solusi. Jadi saya hanya ngasih pertanyaan pemantik dan beliau sendiri yang menggali solusinya. Iya. Dari saya perhatikan juga dari awal sampai akhir Ibu Endang emang sudah melakukan alur sesuai dengan tirta. Sangat bagus sekali. Dan dengan coaching ini Pak Deden bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Endang atas Sama-sama, observasinya hari sama-sama ini. Bu Rika. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.